Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu sehat ya, dan tetap jaga semangatnya. Dalam pertemuan kali ini akan coba saya terangkan tentang garis, fungsi, dan penggunaannya. Dan nanti akan ada tugas, praktek, dan lain-lain. Ya, jadi langsung simak saja tayangan berikut. Oke, langsung saja ya. Ini adalah penjelasan tentang jenis dan fungsi garis. Ini PowerPoint-nya sudah saya share di Classroom, bisa langsung dibuka saja. Langsung saja ya. Ini kompetensi intinya. Ini kompetensi inti yang akan kita. Dan ini kompetensi dasarnya, yaitu 3.2 dan 4.2 tentang menerapkan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsinya, dan praktiknya nanti adalah menggambar garis-garis gambar teknik. Contohnya ini, di setiap siswa diharapkan bisa seperti ini ya, bisa tercapai semuanya. Terlibat aktif dalam pembelajaran garis-garis gambar teknik, bentuk dan fungsinya, menjelaskan dan menyatakan kembali dengan garis-garis gambar teknik, dan terampil menerapkan konsep atau prinsip garis-garis dalam ini tujuannya. Jadi setiap siswa diharapkan bisa seperti ini. Tujuannya sudah tercapai. Yang pertama, bisa memahami pengertian dan fungsi garis gambar, bisa memahami pengertian fungsi dan garis benda yang tertutup, ini garis gores, bisa memahami pengertian dan fungsi dari garis sumbu, pengertian dan fungsi garis bantu, memahami pengertian dan fungsi garis arsir, garis potong, ini garis gambar, poin bahasan ya, itu ada garis gambar, garis gores, garis sumbu, garis arsir. Ini kalau garis arsir, garis bantu, dan garis ukur itu semuanya garis kontinu tipis, jadi lebih tipis. Yang 6 garis ukur, dan yang ke-7 garis potongan. Terus yang terakhir garis bebas. Nah, yang pertama adalah pengertian tentang garis. Menurut pengertiannya, garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Jadi gabungan dari titik-titik itu membentuk garis. Dalam menggambar teknik, kita pasti harus bisa menggambar garis secara benar dan rapi. Definisi garisnya mempunyai beberapa jenis dan bentuk, yang masing-masing bentuk itu punya arti dan penggunaannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu dalam menggambarnya harus mengerti, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ya, jadi di situ nanti garis itu macamnya banyak ya, ada yang lurus, ada yang lengkung, ada yang putus-putus, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang strip sama titik, ada yang strip-strip. Itu semuanya masing-masing itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kalian harus paham fungsinya apa, garisnya bentuknya bagaimana, dan cara menggambarnya, cara membuatnya, tebal tipisnya itu seberapa, harus paham semuanya. Berikutnya bentuk dan fungsi garis. Jadi dalam gambarnya dipergunakan beberapa jenis garis. Ada tebal, tipisnya sesuai penggunaannya. Jadi ini dipilih harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari gambar. Harus sesuai garis yang digunakan. Sesuai dengan standar yang sudah disepakati, yaitu ISO. Kalau menurut tebalnya itu ada 3 macam, yaitu ada garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Perbandingannya kalau tebal itu 1,
Kalau sedang itu 0,7 dan kalau tipis itu 0,5, separuhnya dari garis tebal. Jadi kalau garis sedang itu 3/4 dari garis tebal, kalau garis tipis itu setengah dari garis tebal. Nah, tebal garis itu dipilih sesuai dengan besar kecilnya gambar, juga besar kecilnya kertas yang digunakan. Ya, kalau ukurannya dalam milimeter, yang paling kecil itu 0,18 sampai dengan yang paling tebal itu 2 mm. 0,18 mm ya, sangat kecil ya, sangat tipis. Nah, jenis-jenis garis macam-macamnya ini berdasarkan tebal dan fungsinya. Pertama itu garis gambar, ukurannya antara 0,5 sampai 0,8 mm. Jadi untuk garis gambar, untuk garis nyata ya, batas nyata antara gambar dengan tepi kertas. Untuk garis tepi, garis pinggir, kertas gambar. Kemudian bentuknya ya, ini ya, lurus, bentuknya lurus, kontinu ya, kontinu dan tebal. Kita menggunakan garis gambar ini menggunakan pensil 2H. Yang berikutnya garis kontinu tipis, ukurannya 0,1 sampai 0,35 ya, 0, sampai dengan separuhnya dari garis kontinu tebal tadi. Untuk garis gambar yang dibayangkan ada, atau garis imajiner atau garis proyeksi. Terus untuk garis ukuran ya, ini dimension line namanya. Kemudian untuk garis bantu ukuran, ini garis bantu. Terus untuk garis arsir, untuk garis gambar penampang yang diputar di tempat. Bentuknya ini garis kontinu tapi lebih tipis daripada yang garis kontinu tebal tadi. Kemudian yang ketiga, garis bebas atau garis tipis bergelombang ya, ukurannya antara 0,1 sampai 0,35. Ini untuk garis batas gambar yang dipotong sebagian atau disobek. Bentuknya bebas ya, seperti ini. Jadi garis bebas ini fungsinya untuk menunjukkan bagian dalam sebuah benda yang tidak terlihat ya, dengan cara seolah-olah dipotong atau disobek. Jadi ketika benda itu dipotong atau disobek, otomatis bagian dalamnya kelihatan. Nah, itu digambar cara bidang potongnya itu membuat menggunakan garis bebas. Kemudian yang keempat, garis gores atau strip putus-putus. Ini ukurannya 75%-nya atau 3/4 dari garis nyata atau garis gambar, 0,4 sampai 0,5 mm. 3/4-nya dari garis nyata. Nah, ini untuk garis gambar atau garis benda yang tidak terlihat secara langsung atau ada benda yang menghalangi di depannya, otomatis tidak terlihat, jadi itu menggunakan garis putus-putus. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti strip putus-putus. Nah, seperti ini. Berikutnya nomor 5 itu garis bertitik tipis atau garis bergores tipis. Ini banyak namanya ya. Ada yang menyampaikan bertitik tipis, ada yang garis bergores tipis, sama aja. Tebalnya 0,1 sampai 0,35 ya, yang tipis. Kemudian gunanya untuk garis sumbu ya. Untuk garis yang menunjukkan kedudukan batas yang lain dari suatu benda bergerak. Kalau garis sumbu ini berarti dia penampangnya lingkaran. Jadi setiap benda yang berpenampang lingkaran harus menggunakan garis sumbu ya. Terus untuk menunjukkan kedudukan batas lain dari suatu benda yang bergerak, lintasannya menggunakan garis bergores tipis. Itu garis lintasan. Nah, ini wujudnya seperti ini, strip sama titik satu ya. Namanya garis bergores tipis. Yang berikutnya, garis bergores titik tipis atau garis bergores tipis yang garis ujung-ujungnya ditebalkan. Jadi seperti garis sumbu tapi ujungnya ditebalkan, itu adalah garis potong namanya. Fungsinya untuk batas mengiris atau memotong. Ketebalannya 0,1 sampai dengan 0,35 dan 0,5 sampai 0,4. Ini yang garis sumbunya, kemudian ini yang ujung-ujungnya yang ditebalkan atau pada waktu belok. Nah, ini ujungnya ini tebal, di kedua ujungnya tebal.
Kemudian ini ya, pada waktu belokan ini juga tebal ya, dipertebal pada waktu dia berbelok. Ini batas mengiris atau batas memotong, batas potongannya. Garis bertitik tebal atau garis bergores tebal ya, ukurannya antara 0,5 sampai 0,8. Untuk garis yang menunjukkan suatu bagian benda akan dikerjakan selanjutnya secara khusus. Bentuknya seperti apa? Seperti garis sumbu tapi tebal. Ya, lebih tebal dari garis sumbu. Kalau garis sumbu kan 0,1 sampai 0,35. Kalau ini adalah 0,5 sampai 0,4. Separuhnya dari garis nyata. 3/4 nih. Iya, dari garis nyata. Nah, ini penggolongan garisnya ya, tabelnya. Ada garis nyata, garis gores, garis sumbu, garis atau garis bergores tipis, garis bergores tebal, terus garis bantu, ini garis tipis kontinu, ada garis ukur, garis bantu, garis arsir, garis proyeksi, atau garis imajiner, kemudian ini garis bebas, ya, ini garis potong, ujungnya ditebal, ketika belok juga ditebal, ini garis zigzag, kemudian ini garis phantom line, ini garis bergores tipis titik ganda, ya, garis bergores titik ganda. Kalau tadi kan bergores tipis titiknya 1, kalau ini titiknya 2. Ini menunjukkan batas kedudukan bagian yang bergerak, garis untuk bagian yang berdampingan, garis sistem, garis benda yang berada di depan bidang potong. Ini contoh masih garis-garisnya banyak ini ya. Kemudian cara menarik garis lurus itu caranya adalah dari kiri ke kanan. Ya, ditarik dari kiri ke kanan. Kenapa? Agar tidak kotor. Dan kalau garis vertikal ditarik dari bawah ke atas, bukan dari bawah ke atas ya, tapi dari bawah ke atas. Garis sembarang ditarik dari kiri ke kanan, atau garis bebas tadi dari kiri ke kanan. Nah, ini garis horizontal dari kiri ke kanan. Kalau garis vertikal dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Kalau kidal, ya berarti dibalik, dia dari kanan ke kiri. Nah, ini contoh dalam penggambaran garis ya, penggunaan garis. Ini ada garis nyata. Nih, tebal ya, garis nyata. Ini 1A, ini garis nyata. Kemudian yang 3 ini garis bebas. Kemudian yang 4 ini adalah garis gores atau garis putus-putus. Jadi ini bagian dalamnya. Karena tidak terlihat maka dia menggunakan garis putus-putus bagian dalamnya. Nah, sementara ini karena ini tadi sudah menggunakan garis bebas, jadi seakan-akan bagian ini tuh disobek atau dipotong, sobek gitu ya, atau dipotong. Jadi karena sudah disobek atau dipotong, maka bagian dalamnya kelihatan, bagian dalamnya terlihat. Nah, ini bidang yang terpotong itu menggunakan garis arsir, bidang yang terpotong menggunakan garis yang arsir ini. Nah, karena bagian dalamnya terlihat, otomatis dari sini sampai sini menggunakan garis nyata, tidak menggunakan garis gores lagi, dia menggunakan garis nyata. Sama seperti luar ini. Dalamnya ini, dia tidak putus-putus, tapi lurus kontinu. Karena sudah terlihat, jadi otomatis dia menggunakan garis nyata. Nah, kemudian ini ada garis sumbu, garis bergores tipis, menunjukkan kalau ini adalah penampangnya lingkaran. Ya, jadi seperti tabung ya, ini dipotong di bagi 2, jadi otomatis jadi separuh. Ini lingkaran, namanya lingkaran. Ini juga garis sumbu, garis sumbu. Nah, ini garis gores tebal, lintasannya. Jadi lintasan bergerak awalnya di sini, bergerak ke kanan sini. Ini lintasan.
ya, menunjukkan lintasan. Jadi phantom line ya, yang batas bagian benda yang bergerak ini harusnya yang gores 2 ya di sini, phantom line. Yang ini phantom line. Nah, ini garis tipis kontinu arsir. Kemudian ini garis bantu. Ini garis bantu. Ini yang kalau ini garis, kalau ini garis bantu. Nah, ini adalah garis dimensi, dimension line. Ini garis dimension line ini. Ini garis dimension line. Jadi panjang garis ukuran namanya. Kalau ini garis bantu. Garis ukuran ini ada panah bolak-balik ya. Kemudian garis potong adalah yang mana? Yang ini. Jadi tandanya adalah ini. Panah dari A sampai ke A, penampangnya dipotong dari A sampai ke A, kemudian ini garis potongnya, ujungnya dipertebal. Nah, ini garis sumbu lagi. Ini maksudnya penampang A ke A yang ini. Ini adalah garis potong. Ya, sudah mengerti ya? Nah, itu tadi penjelasannya. Kemudian ada beberapa contoh soal latihan. Ini kalian kerjakan tugasnya. Nanti juga ada di classroom. Dikerjakan di classroom saja. Ya, ada ini dijawab atau bisa langsung dijawab. Ya. Ini pilihan ganda. Nanti juga ada beberapa pertanyaan menggunakan esai. Nah, ini ada esai. Kemudian ada praktiknya membuat garis horizontal, garis vertikal, garis gores, dan garis gores bertitik atau garis bergores tipis atau garis sumbu. Ada 4 buah garis. Nah, ini kalian membuat praktiknya membuat ini. Nanti akan ada tutorialnya ya, video berikutnya ada tutorial tentang membuat ini, mengerjakan tugasnya. Ya. Ini yang garis horizontal. Jadi garisnya nggak cuma satu ya. Jadi satu lembar kertas itu dibagi menjadi 4 ya. Dan satu halaman dibagi jadi 4 ya, di garis jadi 4 bagian. Kemudian bagian yang pertama itu untuk garis horizontal, jajar ya, dari atas ke bawah. Geraknya dari atas ke bawah ya. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan ke bawah arahnya. Kemudian yang berikutnya garis vertikal, jajar ini juga ya, dari bawah ke atas, geser, bawah ke atas, geser, bawah ke atas, geser, penuh. Satu kotak ini penuh. Kemudian ini garis gores sama ya seperti yang atas ini, tapi putus-putus, satu kotak penuh. Yang ini garis bergores tipis, juga satu kotak penuh. Ini nanti prakteknya seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang garis ya. Semoga bisa mudah untuk dimengerti. Nanti kerjakan tugasnya. Nanti akan ada tutorial dalam pembuatan tugas ya, tugas praktek akan di-share-kan tutorialnya. Oke, saya cukupkan sekian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.